Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa lima syaikhihi wa lima syaikhina amin. Wa rawa Abu Dawud annahu sallallahu alaihi wasallam shalla subhatat duha ay salataha samaniya raka'atin wa sallama min kulli raka'ataini. Telah meriwayatkan oleh Imam Abu Dawud akan bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau salat akan salat duha, yakni salat duha 8 rakaat dan salam Nabi dari setiap 2 rakaatnya. Wa aqalluha rakaatani, adapun sekurang-kurangnya salat duha yaitu 2 rakaat. Wa aksaruha samanin, adapun paling banyaknya salat duha yaitu 8 rakaat. Kama fit tahqiqi wal majmu', sebagaimana di dalam kitab tahqiq dan kitab majmu'. Wa alaihil aksaruna, dan memilih atas paling banyaknya 8 rakaat oleh kebanyakan ulama. Fatahrumu ziyadatu alaiha biniyatid duha, maka haramlah oleh lebih atas 8 rakaat dengan niat salat duha. Wa hiya afdaluha ala ma fi raudhati wa asliha, dan dia 8 itu adalah paling afdalnya salat duha, bukan banyaknya. Ala ma fi raudhati, atas apa yang ada di dalam kitab raudhah, wa asliha, dan asalnya raudhah. Fayajuzu ziyadatu alaiha biniyatiha ila sintai asyarata, maka boleh melebihkan atas 8 rakaat dengan niat salat duha sampai 12 rakaat. Wa yundabu an yusallima min kulli raka'ataini, dan disunatkan bahwa ia mengucapkan salam dari tiap-tiap 2 rakaatnya. Wa waqtuha min irtifa'i syamsi qadra rumhin ila zawali, adapun waktunya salat duha yaitu mulai dari naiknya matahari akan seukuran setombak, ila zawali, sampai gelincir matahari. Wal ikhtiyaru fi'luha inda mudhi rub'in nahari, adapun yang terpilih, yang terbaik, yaitu mengerjakan salat duha ketika berlalunya 1/4 siang. Li hadisin sahihin fihi, karena ada hadis yang sahih fihi, pada 1/4 siang. Fa in taradafat fadilatu ta'khiri ila rub'in nahari wa fadilatu adaiha fil masjid illam yuakhirha fal aula ta'khiruha ila rub'in nahari. Maka jikalau bertentangan oleh fadilah menunda sampai 1/4 siang dan fadilah menunaikan salat duha di masjid, jika tidak menunda ia akan salat duha, fal aula ta'khiruha ila rub'in nahari, maka adapun yang lebih utama yaitu menundanya salat duha sampai 1/4 siang. Wa in fata bihi fi'luha fil masjid, sekalipun luput dengannya oleh mengerjakan salat duha di masjid. Li'annal fadilatal muta'alliqata bil waqti aula bil mura'ati minal muta'alliqati bil makani, karena bahwa fadilah yang berhubungan dengan waktu itu lebih utama dengan diraikan ketimbang daripada fadilah yang berhubungan dengan tempat. Wa yusannu an yaqra'a fiha suratai wasyamsi wad duha, dan disunatkan bahwa ia membaca pada salat duha akan 2 surat, yakni surat wasyamsi dan surat wad duha.
Wa warada aidan qiraatul kafirun wal ikhlas, dan datang pula ajaran oleh membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Wal aujahu anna raq'atayil isyraqi minad duha, adapun qaul mu'tamad yaitu bahwa 2 rakaat isyraq itu bagian daripada solat duha. Khilafan lil Ghazali wa man tabi'ah, berbeda pendapat bagi Imam Ghazali dan orang-orang yang mengikut akan Imam Ghazali. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita akan membahas tentang lanjutan salat duha. Dalil tentang kesunatan salat duha adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud juga Ibnu Majah daripada Ummu Hani binti Abi Talib radhiyallahu anha. Kata Ummu Hani, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla subhatad duha 8 raka'atin wa sallama min kulli raka'ataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha 8 rakaat, dan Nabi setiap 2 rakaatnya salam. Hadis ini dikemukakan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari radhiyallahu an sebagai dalil yang kedua bahwa salat duha itu sunat hukumnya dan dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi selalu ngerjainnya berapa rakaat? 8 rakaat, di mana tiap 2 rakaatnya salam. Begitu. Sehingga setelah kita tahu bahwa salat duha ini adalah sunnah muakkad, maka berapa rakaat duha itu dan berapa paling banyaknya? Saudara, kalau minimalnya salat duha tidak ada perdebatan di kalangan ulama bahwa minimalnya salat duha 2 rakaat. Semua ulama sepakat bahwa salat duha itu minimalnya 2 rakaat, minimal sempurnanya 4, lebih dari itu 6. Nah, 8 menjadi perdebatan. Apakah 8 rakaat itu paling afdol ataukah paling banyak? Ini ulama berbeda-beda. Kita bedah satu-satu. Wa aqalluha rak'atani. Kata Fathul Mu'in, salat duha itu minimalnya 2 rakaat. Dari mana dalilnya bahwa duha 2 rakaat? Hadis yang udah kelewat, di mana Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata Abu Hurairah, ausani khalili bisalasin, an asuma salasata ayamin fi kulli syahrin, wa an utira qabla an anama, wa an usalliya subhatad duha. Hadis yang kemarin, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada beliau mengerjakan 3 perkara: puasa 3 hari saban bulan, dan witir sebelum tidur, dan salat duha 2 rakaat. Di sini disebutin wa rak'atayid duha, 2 rakaat salat duha.
Begitu juga Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu an, senada dengan wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, bahwa kata Abu Dzar, Rasulullah berwasiat kepadaku 3. Saya disuruh puasa sebulan 3 hari, puasa sunat, dan salat duha 2 rakaat, dan witir sebelum tidur. Ini menunjukkan bahwa salat duha minimalnya 2 rakaat. Demikian pula Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Dzar juga, di mana Abu Dzar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah wa yujzi'u min dalika raq'atani yarka'uhuma min ad-duha. Kata Nabi, setiap pagi sendi-sendi kamu itu kudu disedekahi. Ada 360 sendi di badan kita bisa gerak. Bagaimana cara sedekahnya? Kata Nabi, cukup salat duha 2 rakaat. Ini menunjukkan minimalnya salat duha 2 rakaat. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'alaan. Imam Tirmidzi juga tuliskan di dalam Sunan Tirmidzi-nya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha ala syuf'atid duha ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat misla zabadil bahri. Kata Nabi, barang siapa menjaga, mengerjakan dengan rutin salat duha 2 rakaat, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun dosa itu sebanyak buih air laut. Asal dia enggak pernah tinggal, mau bepergian jauh secapek apapun, mau dia sakit separah apapun, jangan ditinggal, maka dosa rontok, walaupun dosa itu sebanyak buih air laut. Ada berapa itu? Banyak banget, rontok dengan salat duha. Lalu mana dalilnya minimal sempurnanya 4 rakaat? Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, saat Siti Aisyah ditanya oleh muridnya, berapa rakaat salat duhanya Rasulullah itu? Beliau menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallid duha arba'an wa yazidu masya'ah. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha 4 rakaat, dan beliau tambahin lagi yang masya Allah banyaknya saya nggak paham. Begitu 4 gitu, kata Siti Aisyah. Beliau lebihkan juga dari 4 gitu. Itu dalil 6 juga dari situ, dalil 8 juga dari situ, dalil 10 juga dari situ, dalil 12 juga dari situ. Bahkan ada ulama yang salat duhanya sampai 100 rakaat. Ada itu ulama. Dari kalimat wa yazidu masya'a, Nabi tambahin yang banyak begitu, kata Siti Aisyah. Mana dalil 8? Ini barusan tadi yang kita baca.
Abu Dawud riwayatkan hadis, juga Ibnu Majah dari Ummu Hani, kakaknya Imam Ali bin Abi Thalib. Ummu Hani. Pada hari Futuh Mekah beliau menceritakan ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhatat duha yauma fathi Makkah samaniya raka'atin wa yusallimu min kulli raka'ataini. Kata Ummu Hani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha 8 rakaat. 8. Jadi 2, 4, 6 itu ulama tidak ribut, tidak berselisih pendapat. Kemudian 8. Apakah 8 rakaat itu maksimalnya salat duha, ataukah 8 rakaat itu paling afdolnya duha tapi bukan bilangan maksimalnya? Kata kitab Fathul Mu'in, ulama berbeda-beda pandangan. Imam Nawawi di dalam kitab At-Tahqiq, juga di dalam kitab Syarah Al-Muhadzab, Al-Majmu', termasuk juga Imam Ramli di dalam Nihayatul Muhtaj, juga Imam Khatib Syirbini di dalam kitabnya Mughnil Muhtaj, begitu juga Imam Ahmad Ar-Ramli Al-Kabir dalam kitab Fatawinya, paling banyaknya salat duha 8 rakaat. 8 menurut beliau, 8. Oleh karena paling banyaknya 8 rakaat, kalau mengikut pendapat ini, bagaimana kalau kita salat duhanya 10 atau 12, niatnya salat duha? Haram, karena paling banyaknya 8. Itu makna Fathul Mu'in, fatahrumuz ziyadatu 'alaiha biniyatid duha. Bila mana kita mengikut pendapat Imam Nawawi di dalam kitab Tahqiq dan di dalam kitab Majmu', juga pendapat Imam Ramli di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, Khatib Syirbini di dalam kitab Mughnil Muhtaj, Imam Ramli Kabir dalam Fatawinya, maka karena paling mentoknya 8, maka lebih dari 8 niatnya salat duha hukumnya haram. Kayak witir, lebih dari 11 niatnya witir enggak boleh, karena emang paling banyaknya 11. Begitu kalau mengikut pendapat beliau. Namun Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya Fathul Mu'in, begitu juga Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathul Wahhab, Tuhfatul Tullab, dan yang lainnya, termasuk Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi dalam kitabnya Al-Muhadzab, demikian pula Imam Rafi'i dalam kitabnya Al-Muharrar, Imam Nawawi dalam kitabnya Raudhatut Talibin, dan Imam Rafi'i dalam kitabnya Fathul Aziz mengata 8 paling afdolnya, adapun paling banyaknya 12. Jadi duha berbeda pendapat ulama, apakah paling banyaknya 8, apa paling banyaknya 12. Sebagian ulama mengata paling banyaknya 8 rakaat. Tapi 8 rakaat ini paling sempurna dari segi dalil. Dalil yang di 8
adalah lebih kuat dibanding dalil 12, sehingga 8 rakaat mengambil dari keseringan yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat duha itu 8 rakaat, keseringan daripada yang dikerjakan Nabi. Adapun 12 rakaat adalah mengikuti pesan Nabi. Orang sunnah itu ada 3. Sunnah itu bisa pengakuan Nabi, bisa perbuatan Nabi, bisa ucapan atau arahan Nabi. Kalau yang dikerjakan paling sering oleh Nabi 8. Tapi yang dipesan oleh Nabi kepada Abu Dzar radhiyallahu ta'alaan 12. Fathul Mu'in lebih memilih 8 dibanding 12. Tandanya pakai alama firraudah. Sigat alama di dalam kaidah fikih Syafi'i namanya sighatut tabarri. Fathul Mu'in tidak ikut di 12. Tapi ulama ada, termasuk guru beliau Ibnu Hajar Al-Haytami yang sering ditulis Syekhuna dalam Fathul Mu'in itu 12. Singkatnya saudara, salat duha minimalnya 2 rakaat, minimal sempurnanya 4, lebih dari itu 6, minimal afdolnya 8 afdol, paling afdol 8, tapi paling banyaknya 12. Dari mana 12 ini? Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Di dalam Sunan Tirmidzi-nya Ibnu Majah juga meriwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majahnya dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Kata Sayyidina Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sallat duha sintai asyarata raq'atan banallahu lahu baitan fil jannati. Kata Nabi, barang siapa mengerjakan salat duha 12 rakaat saban harinya 12, maka pastikan Allah bangunin istana megah di dalam surga. Maknanya bakalan masuk surga. Enggak mungkin istananya dibangun lalu orangnya kagak masuk. Begitu, enggak mungkin. Oleh karena itu Nabi sampaikan dalam hadis Tirmidzi, hadis Ibnu Majah dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa jumlah rakaat salat duha berapa? 12. Tandanya Nabi bilang, man sholla ad-sholat ad-duha sintai asyarata raq'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang sholat duhanya 12 rakaat, pasti Allah bangunin istana di surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula Imamul Baihaqi riwayatkan di dalam Sunan Al-Baihaqi dari Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Abu Dzar dinasehati oleh Nabi sampai Nabi berikan paparan tentang bilangan rakaatnya. Kata Nabi, ya Abu Dzar, in shallaitad duha raq'ataini lam tuktab minal ghafilin wa in shallaitaha arba'an kutibta minal muhsinin wa in shallaitaha sittan kutibta minal qanitin wa in shallaitaha samanian
kutibta minal faizin. Wa in shallaitaha asyran lam yuktab laka fi dzalikal yaumi dzambun. Wa in shallaitaha sintai asyrata raq'atan banallahu laka baitan fil jannah. Kata Nabi, Abu Dzar, kalau kamu, karena Abu Dzar nanya tadinya, Nabi, saya minta arahan berapa rakaatkah saya mengerjakan sholat duha. Nabi tahu Abu Dzar ini ahli demen sama sholat. Rumahnya sering kita datengin di Madinah. Kalau antum ke Madinah, jangan sampai enggak ke rumah Sayyidina Abu Dzar. Ada tulisan di sana Masjid As-Sajdah. Enggak jauh dari Masjid Nabawi, paling 500 meter lah. Di mana Nabi di rumah beliau sholat 2 rakaat, itulah masjid Rasulullah, termasuk ngajarin sujud syukur. Kata Nabi ketika Abu Dzar nanya berapa rakaat saya Nabi sholat duhanya, kata Nabi, Abu Dzar, in sholaitat duha rakaataini, kalau kamu sholat duhanya 2 rakaat, lam tuktab minal ghafilin, maka engkau enggak bakal digolongin oleh Allah daripada golongan hamba yang lalai kepada Allah. Kalau sholat duhanya 2 rakaat, fadilahnya akan dilepas, dicoret dari golongan hamba yang melalaikan Allah kalau doa. Tapi Abu Dzar, wa in shallaitaha arba'an, kalau kamu sholat duhanya 4 rakaat, kutibta minal muhsinin, engkau bakal dicatat oleh Allah, digolongin pada kelompok hamba yang muhsinin, hamba-hamba Allah yang tukang berbuat kebaikan, hamba yang baik dan tukang berbuat kebaikan. Kalau 4. Tapi wa in shallaitaha sittan, kalau kamu sholat duhanya, kata Nabi, 6 rakaat, kutibta minal qanitin, kamu akan digolongkan oleh Allah daripada hamba yang tekun ibadah. Kalau 6 saban harinya, kalau 6. Wa in shallaitaha samanian, kalau kamu sholat duhanya 8 rakaat, kutibta minal faizin, kamu digolongkan daripada hamba yang bakalan sukses. Yang pengen sukses toh, duhanya 8, maka lihat yang masih puyang-puyang tuh hidupnya, kayaknya belum 8 kayaknya begitu. Kutibta minal faizin. Wa in shallaitaha asyran, kalau kamu salat duhanya 10 rakaat, lam yuktab alaika dzalikal yauma dzambun, maka tidak akan dicatat dosa. Allah lindungi dari dosa di hari itu. Kamu nggak bakalan ngerjain dosa kalau 10. Tapi Abu Dzar, wa in shallaitaha sintai asyrata rakaat, kalau kamu salat duhanya 12 rakaat, banallahu laka baitan fil jannah, maka Allah bakal bangunin istana megah di surga. Jadi singkatnya, salat duha minimalnya 2, minimal sempurna 4, kemudian 6, afdolnya 8, maksimalnya 12. Itu salat duha 12. 8 adalah madhab Imam Malik 8, madhab Imam Ahmad bin Hanbal 8, madhab Imam Abu Hanifah 8, madhab Imam Syafi'i afdolnya 8. Imam Syafi'i paling banyak 12. Jadi 12 rakaat ini madhab Syafi'i. Syekh Wahba Az-Zuhaili
Di dalam fiqhul Islam adillatuh jelasin maksimalnya duha 8 menurut Imam 3 Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Kecuali Imam Syafi'i 12. Maka dalam madhab Syafi'i paling banyaknya duha 12. Kalau anda sholat duhanya 8, itu kebanyakan orang, termasuk Imam Abu Hanifah juga 8 begitu. Tapi adakah yang lebih dari 12? Ada. Imam Suyuti tulis dalam sebuah tesis tentang sholat duha, ada yang 100. Karena Nabi bilang, waktu Siti Aisyah ditanya berapa duhanya Nabi, Nabi itu 4, kadang lebih, Masya Allah. Karena Masya Allah berapa? Banyak berarti. Begitu. Ada. Tapi pendapat yang kuat paling banyak 12. Afdolnya 8. Fathul Mu'in paling banyaknya 8. Jadi kalau ada orang bilang sholat duha 8, itu ada kiainya. Begitu. Kalau ada yang bilang sholat duha 12, ada kiainya. Dan kita ikut gerbong kiai aja. Begitu. Nggak usah ngarang-ngarang diri dah. Begitu. Terserah. Mau 8 boleh, mau 12 juga boleh. Cuman kalau kita mendengar ada kiai haram lebih, kalau duhanya 10, niatnya duha, haram tuh yang 2, itu berarti karena paling banyaknya 8. Tapi kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, begitu juga Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, begitu juga Abul Ishaq Asy-Syirazi dalam Muhadzab, Imam Rafi'i dalam Muharrar, dan Syarah Kabir, termasuk juga Imam Nawawi dalam kitab Raudhatul Talibin dan kitab Aslur Raudhah, paling banyak 12. Kalau kita mengikut pendapat ini, kata Fathul Mu'in, fayajuzu az-ziyadatu 'alaiha biniyatiha ila sintai asyarata. Boleh lebih dari 8 niatnya salat duha sampai 12. Intinya duha 8 paling sempurna dari segi penukilan dan dalil, karena kebanyakan riwayat hadis duha daripada 25 sahabat, paling banyak mereka ngeriwayatin Nabi duha 8. Begitu. Sedikit yang meriwayatkan 12. Begitu. Tapi ada hadisnya. Ulama hadis banyak menyoroti ini dhaif, tapi dhaif bila didukung dengan banyak hadis menjadi naik hasan li ghairi. Begitu dalam ilmu mustalah hadis. Singkatnya, terserah sampean mau ikut yang mana. Begitu. Sudah tuh jumlah rakaat duha. Lalu bagusnya mau 12, mau 8, apakah sekali salam ataukah bagaimana? Wa yundabu an yusallima min kulli raka'ataini. Yang bagusnya salat duhanya tiap 2 rakaat salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebab Ummu Hani riwayatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha 8 rakaat wa yusallimu min kulli rakaatin. Nabi salam setiap 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Andai sekaligus boleh, saya 8 aja atau 12, diri tasawuf akhir. Kalau tasahudnya mau 2 kali, ya di ujung. Cuman kalau pakai tasahud awal, habis tasahud awal tidak ada baca surat. Itu aja duha. Lalu setelah kita tahu bahwa sholat duha hukumnya sunat, jumlah rakaatnya kita udah paham, minimal 2, banyaknya 12, afdalnya 8, dan dikerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam lebih tinggi, karena itulah amaliyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kapan waktunya sholat duha ini? Kalau kita pengen ngerjain duha, kapan?
Kata Fathul Muin, wa waqtuha min irtifa'i syamsi qadra rumhin ila zawal. Waktunya sholat duha itu ketika matahari terbit sudah naik setombak. Biar gampang, tengah 7. Oh, biar gampang. Kalau itu udah pasti, sabanari aja. Kalau pengen percis, dari terbit tambahin 18 menit. Itulah waktu sholat duha. Kalau terbitnya jam 6, jam 6 lewat 18. Kalau terbit matahari jam 6 kurang 10, ya berarti waktu duha tuh jam 6 lewat 8. Begitu. Wis biar Anda aman, sholat duhanya jam berapa ya? Setengah 7. Sampai kapan? Sampai duhur. Sampai gelincir matahari. Jadi dari tengah 7 begitu tuh. Jam 7, tengah 8, jam 8, tengah 9, jam 9, tengah 10, jam 10, tengah 11, jam 11, tengah 12. Tinggal dilihat. Wah, duhur jam berapa? Jam 12 kurang seperempat ya. Nggak boleh sampai jam 12. Kalau duhurnya ya sampai jam 12 lewat berarti sampai jam 12. Sampai duhur, Anda belum duha Jumat, masuk masjid. Kan biasanya sering ke masjidnya ada yang tengah 12 tuh kalau Jumatan. Tadi juga ada nih, orangnya ngaji juga kayaknya. Nah, ya belum duha, duha aja. Enggak apa-apa. Begitu. Jangan sampai enggak, begitu. Sayang kalau belum duha. Begitu. Cuman mana kesunatan sholat duha ini adab-adabnya. Tadi satu, adabnya dikerjakan 2 rakaat salam. Itu satu, adab duha. 2, sholat duha itu dikerjakannya di masjid. Sebab Nabi sholat duha selalu di masjid. Enggak di rumah. Di masjid Nabi duhanya. Di masjid. Karena itu Siti Aisyah radhiyallahu anha saat ditanya, "Guru, bagaimana sholat duhanya Nabi?" Beliau jawab, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu subhatad duha wa inni la usabbihuha." Kata Siti Aisyah, "Demi Allah, aku enggak pernah lihat Rasulullah sholat duha." Gara-gara ini juga ada yang bilang sholat duha itu bid'ah ada. Gara-gara hadis Siti Aisyah. Dan gak heran, Syekh Abdul Qadir Jilani jelasin dalam kitab Al-Ghunyah itu. Begitu orang mata bilang nggak ngerti begitu. Siti Aisyah itu jujur sahabat itu. Jadi sahabat itu perilakunya mulia apa adanya. Ketika ditanya, "Guru, ajarin saya sholat duhanya Rasulullah." Beliau jawab, "Demi Allah, aku nggak pernah melihat Rasulullah sholat duha." Bukan maknanya Rasulullah enggak sholat duha, cuman aku enggak pernah lihat Nabi sholat duha. Kalau pengen diajarin sholat duhanya Nabi, aku enggak pernah lihat. Karena apa? Karena Nabi sholat duhanya di masjid. Habis dari masjid baru ke rumah Siti Aisyah. Jadi enggak lihat. Jadi jawabannya jujur. Maka lanjutannya itu, wa inilah usabbihuha. Kalau saya sih sholat duha. Coba. Begitu. Aku nggak lihat Rasul sholat duha, tapi kalau sholat duha, apa maknanya? Tuh murid nanya, bagaimana kalau Nabi sholat duha? Siti Aisyah nggak tahu. Kalau yang Nabi kerjakan, karena saya nggak lihat. Itu namanya jujur. Nggak mau ngarang-ngarang. Yang nggak tahu jawabannya, nggak tahu. Gitu. Bukan Nabi nggak ngerjain, bukan. Orang Siti Aisyah juga lanjutannya bilang, wa inilah usabbihuha. Saya aja sholat duha. Begitu. Kan maknanya, masa Nabi enggak dia sholat? Bukan, dia enggak lihat. Enggak lihat tuh karena dia Nabi tuh sholat duhanya di masjid. Jadi 2 sholat duha itu paling afdolnya dikerjakannya di masjid. Ketiga, adab sholat duha itu paling afdolnya ngerjainnya jam 9. Jam 9. Itu sholat duha. Kalau pengen gede ganjarannya, sholat duhanya jam 9.
Kalau bisa digabung semua adab, 2 rakaat, tempatnya di masjid, 2 rakaat salam, tempatnya di masjid, dan waktunya jam. Pertanyaannya begini, kalau jam 9, saya udah di kantor. Bisa ngerjain sih jam 9, tapi bukan di masjid. Bisa sih saya di masjid, tapi masih pagi, tengah 7. Saya berangkat ke kantor jam 7. Jadi kalau jam tengah 7 bisa di masjid, tapi bukan jam 9. Kalau jam 9 nggak bisa, saya di toko pancong. Begitu. Pancong apa? Oh, lumer. Begitu. Ini bagaimana? Kata Fathul Muin, wal ikhtiyaru fi'luha inda mudhi rub'in nahari li hadisin sahihin fihi. Yang terbaik, salat duha itu dikerjakan jam 9. Jam 9. Karena ada hadis yang sahih, kata Nabi, salatul awabin hina tarmadul fisadu. Kata Nabi, salat awabin siang, yakni salat duha, itu ketika anak unta duduk aja diri, udah panas. Maksudnya jam 9. Kenapa jam 9? Supaya per 3 jam ada sholat di siang hari. Sholat pertama jam 9, 3 jam, dari jam 6. Jam 6 3 jamnya jam 9, sholat duha. 3 jam berikutnya sholat apa? Zuhur. 3 jam berikutnya asar. 3 jam berikutnya tuh, per 3 jam ada sholat. Itu paling tinggi. Duha jam 9. Namun bagaimana kalau jam 9 di kantor atau di toko atau di kebun? Tapi kalau bukan di masjid, bisa sih di masjid, tapi bukan jam 9. Yang bagus yang mana kalau pilihannya begitu? Berarti ada 2 bertentangan. Ada hubungannya dengan waktu, jam 9. Ada hubungannya dengan tempat, masjid. Maka di dalam kaidah fikih, sebagaimana Imam Suyuti tulis dalam Al-Ashbah wa Nadhair, al-fadilah al-muta'alliqah biwaqtil ibadah afdalu minal fadilah al-muta'alliqah bimakaniha. Nilai plus yang hubungannya dengan waktu harus dikedepankan dibanding yang hubungannya dengan tempat. Maka kalau kita ditanya, saya ini bingung, kalau jam 9 bisa, tapi bukan di masjid. Di masjid bisa, tapi bukan jam 9. Yang mana? Jam 9 aja. Walaupun gak di masjid, itu paling top sholat duha. Jam 9. Tapi jam 9 nggak bisa. Kalau tengah 7 bisa, udah di jam bisa aja. Daripada enggak ngerjain. Ini kan perbedaannya enggak ngerjain. Gitu. Enggak ngerjain sama ngerjain, bagusan ngerjain. Ngerjain dengan waktu dan tempat, bagusan dua-duanya. Bagusan dua-duanya. Enggak bisa dua-duanya, bagusan waktu. Jadi sholat duha 2 rakaat salam jam 9, tempatnya di masjid. Enggak bisa, udah yang penting ngerjain. Begitu. Mau bukan di masjid jadi. Yang penting sholat duha. Sholat duha. Begitu. Lalu suratnya apa? Suratnya, kalau sampean 2 rakaat doang. Rakaat 1 baca wasyamsi wa duhaha, lalu baca qul ya. Rakaat 2-nya baca wadduha lalu kulhu. Kalau 2 rakaat, biar semua ajaran diamalin. Tapi saya mau 4. Baik, kalau 4, rakaat 1 baca wasyamsi wadduhaha. Rakaat 2 wadduha. Rakaat 3
Kul ya. Rakaat 4 kulhu. Silakan. Silakan. Tapi saya 4 rakaat ini, rakaat 1 saya pengennya baca Yasin sampai kelar. Itu bagus. Rakaat 2 saya baca Waqiah, enggak apa-apa. Terserah, yang penting baca. Bagaimana kalau 4 rakaatnya kul-kul aja? Ya jadi juga. Kul ya kulhu, kul ya kulhu. Emang juga itu surat langganan. Apal enggak? Apal enggak? Kalau langgananmu selalu apal. Apal. Selalu apal. Begitu. Lalu sholat duha ini doanya apa? Doa yang dibaca oleh Nabi itu habis sholat duha itu, Rabbighfirli wali walidai, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100. Lalu Allahumma bika usawilu wa bika uhawilu wa bika uqatilu. Itu yang dibaca. Doa enggak apa-apa yang ulama-ulama ajarin, yang ente sering baca. Doa duha kan udah hafal itu mah. Saya yakin kalau udah duha, sebab dari jidatnya kalau urusan duit itu hafal banget bisanya. Begitu. Ini biasa. Ente baca alhamdulillah, salat aja tuh, salawat bastur rizki, ente kan hafal yang diratib. Baru doa duha, Allahumma duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwata wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ma'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana qalilan fakasirhu wa in kana kasiran fabarik li fihi. Ente begitu biasanya? Oh enggak, ente begitu. Tapi enggak apa-apa. Begitu. Bihaqi duhaika wa bahaika wa quwatika wa qudratika wa ismatika atini ma ataita ibadakas salihin. Begitu. Ada juga salat duha yang aurat kaum salihin. Kalau sampean mau kerjakan silakan, itu sangat bagus. Kaum salihin, karena surat Wadduha itu adalah surat rezeki. Jadi sehingga ada orang-orang soleh itu salat duha, khususnya orang yang dirasa usahanya mencret banget. Mencret apa macet sih? Hah? Macet banget. Dia bingung. Maka salat duha lah 4 rakaat. 4 rakaat. Rakaat 1 baca wadduha. Ini mah wadduha aja wiridannya. 7 kali. Rakaat 2 wadduha 7 kali. Rakaat ketiga juga wadduha lagi 7 kali. Rakaat keempat wadduha lagi 7 kali. 4 ya. Habis salam wirid baca surat wadduha lagi 40 kali. Lalu doanya begini, kalau yang ini mani, Allahumma ya ghaniyu ya mughni aghnini ghinan la akhafu ba'dahu faqran wahdini fa inni dhallun wa'allimni fa inni jahil bisirri asrari suratid duha. Ya Allah, Tuhan yang kaya raya, wahai Tuhan yang memberi kekayaan kepada hamba-hambanya, berikan aku kekayaan. Dengan kekayaan yang aku nggak takut miskin sesudahnya. Beri aku hidayah sebab aku tersesat jalan. Beri aku ilmu sebab aku bodoh. Dengan rahasia surat Ad-Duha. Nggak boleh kudu 40 hari. 40 hari.
nggak boleh putus, ulang lagi. Itu usahanya dia bakalan ningkat kalau kayak begitu tuh. Begitu, silakan. Itu aurat kaum solehin. Nggak apa-apa. Yang penting mah salat duha. Salat duha. Begitu. Silakan. Kalau mampu, ya sampean kerjakan. Begitu. Sebab dalam salat duha itu ada bacaan wa wajadaka ailan fa'agna. Wajadaka ailan fa'agna. Allah dapati engkau susah, lalu Allah berikan kekayaan. Begitu, kaya. Biar kita jangan susah. Salat duha. Inilah bacaan-bacaan salat duha. Wallahu a'lam bishawab. Wa yusannu raq'ata tahiyatin lidahili masjidin. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam.